Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizky Nur Hakiki, Satria Windarta, dan saya sendiri Yusron Abila Julio ingin mempresentasikan tentang kesimpulan artikel. Yang pertama, pengertian kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kesimpulan yang sering kita gunakan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Fungsi kesimpulan. Dengan membuat kesimpulan, seseorang pembaca akan dapat dengan mudah mengetahui hasil dari gagasan, penelitian, wacana, dan tulisan yang kita buat. Sehingga dengan demikian akan mempermudah kita dalam mendapat kesimpulan akhir dari hal di atas tersebut. Di dalam cara membuat kesimpulan, seseorang penulis atau peneliti haruslah mampu menentukan jenis kesimpulan yang benar dan tepat sesuai dengan jenis tulisan yang dibuat. Teknik dalam penyusun simpulan. Yang pertama, teknik generalisasi. Yang kedua, teknik analogi. Dan yang ketiga, teknik sebab akibat. Slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya, Rizky Nur Hakiki. Perkenalkan, saya Rizky Nur Hakiki. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Yusron. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dalam menyusun simpulan. Yang pertama yaitu ada teknik generalisasi. Teknik generalisasi merupakan salah satu teknik di dalam cara membuat kesimpulan. Fokus utama dalam teknik ini adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Hal ini kita dapatkan setelah melakukan penelitian yang kita lakukan berdasarkan fakta dan data yang telah kita buat dan teliti. Kemudian, harus sesuai dengan jenis penelitian yang telah kita perbuat sebelumnya. Dengan demikian, kita di dalam cara menentukan kesimpulan pada salah satu penelitian, baik merupakan skripsi, makalah, dan karya tulis lainnya. Selanjutnya ada contoh penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi adalah pernyataan khusus. Bencana yang paling sering dihadapi manusia akhir-akhir ini adalah banjir. Penyebab terbesar adalah hilangnya lahan hijau. Membuang sampah sembarangan juga merupakan salah satu penyebab banjir. Kesimpulannya yaitu, penyebab utama banjir adalah kelalaian manusia dalam menjaga alam. Yang kedua ada teknik analogi. Cara membuat kesimpulan selanjutnya di dalam cara membuat kesimpulan adalah dengan menggunakan teknik analogi. Teknik analogi merupakan teknik selanjutnya yang digunakan dalam cara menentukan kesimpulan. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut, atau dapat pula dengan menggambarkan suatu hal dengan memberi perbandingan hal lain. Selanjutnya ada contoh penarikan kesimpulan teknik analogi. Pembanding pertama, penyebab tawuran adalah kurangnya perhatian orang tua di rumah. Karena kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, orang tua seringkali melupakan komunikasi. Orang tua beranggapan apabila kebutuhan anaknya tercukupi, maka tidak ada masalah dengan anak-anak mereka. Pembanding kedua, penyebab tawuran adalah kurangnya pengawasan pihak sekolah setelah murid-muridnya meninggalkan sekolah. Sering sekolah beranggapan bahwa ketika murid telah selesai pelajaran bukan lagi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi telah menjadi tanggung jawab orang tua. Dari kedua pembanding di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab tawuran adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dan sekolah. Selanjutnya, yang ketiga ada teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik sebab akibat ini merupakan salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Dengan demikian, kesimpulan yang akan diajukan nanti tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Sebagai contoh, sebab-sebab
kebakaran hutan disebabkan oleh perluasan lahan, kurangnya pengawasan oleh pemerintah atas luas lahan hutan Indonesia, kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Akibatnya adalah kebakaran hutan semakin buruk dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada tips membuat kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya bernama Satria Windarta. Terima kasih. Selanjutnya adalah tips membuat kesimpulan. Tessiak and McKay memberikan resep menulis bagian kesimpulan. Resep ini tentu saja dapat diadaptasikan sesuai dengan konteks penulisan. Yang pertama, ringkasan temuan penelitian. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak pernah dibahas di bagian sebelumnya. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan. Bagian ini seharusnya tidak mengulang sama persis dengan apa yang sudah dituliskan sebelumnya di bagian analisis atau diskusi. Yang kedua adalah deduksi atau pengambilan kesimpulan dari uraian sebelumnya. Jangan pernah menarik kesimpulan dari apa yang tidak pernah disinggung atau didiskusikan sebelumnya. Kadang ketika mereview artikel, ditemukan kesimpulan yang sepertinya sudah disiapkan sebelum penelitian dilakukan. Kesimpulan bukan ringkasan dari telaah literatur yang Anda lakukan, kecuali artikel yang kita tuliskan adalah literatur review, tetapi tetap berpijak dari penelitian yang dilakukan. Yang ketiga adalah opini personal terkait dengan temuan yang didiskusikan. Tentu saja opini yang argumentatif. Disarankan untuk melakukan semacam spekulasi di bagian ini. Tidak jarang temuan penelitian membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengapa, misalnya, hasil penelitian tidak seperti yang diduga sebelumnya. Penjelasan spekulatif tetapi tetap argumentatif diperlukan. Tambahkan penjelas bahwa spekulasi yang diberikan membutuhkan validasi lebih lanjut. Yang keempat, jangan lupa sebutkan keterbatasan penelitian yang kita lakukan. Keterbatasan seharusnya dikaitkan dengan proses penelitian yang dijalankan dan tidak ujuk-ujuk dimunculkan. Keterbatasan dapat terkait dengan teori yang digunakan, metode yang diaplikasikan, ataupun terkait dengan generalisasi hasil penelitian. Keterbatasan ini akan menjadi dasar untuk bagian selanjutnya. Yang kelima adalah berikan ilustrasi atau saran penelitian lanjutan yang bisa dilakukan. Saran ini biasanya merupakan respon dari keterbatasan yang diuraikan sebelumnya. Yang keenam, tuliskan implikasi penelitian. Secara umum, implikasi dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu implikasi praktik dan implikasi teoretik. Implikasi praktik terkait dengan relevansi hasil penelitian untuk para praktisi. Implikasi ini dapat mewujud dalam beragam bentuk, seperti metode baru dan serangkaian prinsip yang bisa digunakan oleh praktisi. Implikasi teoretik terkait dengan kontribusi penelitian dalam pengembangan atau validasi teori. Kesimpulan pada sebuah penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi pembahasan tentang kesimpulan semata. Atau bisa juga kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting yang dihasilkan oleh peneliti dari hasil penelitiannya. Pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka pada kesimpulan utamanya harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Cukup sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum PBI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.